Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali buat sahabat Sang Prabu Kicau. Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan dalam rezekinya. Dan untuk sobat yang baru saja bergabung, jangan lupa simak dan tonton terus sampai selesai. Dan jangan lupa like, share, serta subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat. Tema kali ini, cara mengatasi cocak hijau yang over birahi. Ini banyak sekali yang menanyakan ya, banyak versi untuk menanggulangi atau mengatasi cocak hijau yang over birahi. Ini salah satunya, yang selalu menyimak, Mas Norman Santanu 5653. Tips nurunin OB dong om, lagi enak gantang malah gak mau JK karena OB. Dan masih ada pertanyaan dari Mas Bima Aditya yang kemarin menanyakan untuk menurunkan birahi OB dan juga menurunkan emosi. Ini banyak versi untuk menanggulangi cocak hijau OB. Kalau menurut saya harus dianalisa dulu Mas. Jadi gini, ini untuk awal ya, untuk sekilas dulu. Pastikan cocak hijau itu over birahi atau over jinak atau drop ya. Biasanya kalau cocak hijau over birahi, biasanya sebagian karakter cocak hijau menunjukkan gelagat atau gerak-geriknya itu gembung disertai melet, tapi lidahnya itu merah Mas ya. Ada juga cocak hijau yang birahi, dia untuk makan jangriknya itu agak susah. Biasanya dia ditandai kadang-kadang itu dia mulutnya membuka sendiri, seperti nelak bahasa Jawanya itu ya, dia nelak, itu birahi. Dan ada juga cocak hijau yang tidak menunjukkan over birahi gembung ya. Jadi dia kalau didekati dia baru gembung, ada ngecer sayapnya itu kayak kejer, itu bisa over birahi. Dan ada juga karakter yang ditunjukkan bukan over birahi namun over jinak. Kalau didekati dia gembung ngecer sambil bunyi namun lidahnya tidak merah. Jadi harus bisa membedakan Mas ya. Dan ada juga yang ketiga, cocak hijau itu dalam kondisi tidak fit atau ngedrop, itu ada. Jadi untuk karakter cocak hijau itu tidak sama ya. Sekali lagi, karakter cocak hijau itu berbeda-beda, tidak sama. Tidak semuanya menunjukkan gerak-gerik seperti gembung melet ya. Jadi harus diamati. Kalau untuk perawatan kita sendiri, kita akan cepat untuk mengamati itu Mas ya, harus jeli. Jadi tipe cocak hijau ini kalau over birahi menunjukkan reaksi yang bagaimana. Terus bagaimana cara mengatasinya? Kalau betul-betul sudah dipastikan bahwa burung ini over birahi Mas ya. Kalau saya yang pertama, pada saat di lokasi lomba. Jadi untuk sesaat, pada saat di lokasi lomba mainnya enak, namun gelagatnya ada sedikit menunjukkan mulutnya itu agak buka, nelak sedikit, itu berarti nanti cukup diablak, sendirikan diablak dulu biar dia buang birahinya dulu. Setelah diablak baru nanti seperti biasa, kebiasaan burung itu dikerodong atau resletingnya dibuka, itu pada saat di lokasi lomba. Namun kalau jeli lagi, dia bukan over birahi namun over emosi. Saat di lapangan itu bagaimana? Kalau yang saya lakukan biasanya saya kabut di lokasi lomba. Apakah tidak ngedrop? Tergantung dari kondisi burung atau karakter burung itu sendiri. Karena saya pernah megang cocak hijau yang saya kabut, dia mainnya yang B, enak, koncer juara 1 ya. Itu yang pertama saat di lokasi lomba. Terus untuk mengatasi pada saat di rumah atau rawatan di rumah ya, yang pertama kalau dirawatan di rumah ya Mas ya, saya sendirikan full ablak, dan cepuk mandinya saya selalu standby seperti yang di vlog yang sebelumnya kan
cocak hijau yang saya rawat itu kan full ablak semua, cepuk mandi, selalu standby. Karena apa? Tingkat panas tubuhnya cocak hijau sendiri yang bisa mengukur waktu dia mandi, kapan dia akan menentukan dia sendiri. Terus yang kedua Mas, jangan dipancing dengan suara-suara burung cocak hijau atau kapas tembak atau cocak jenggot yang mempengaruhi dia untuk birahi. Jangan dimastri atau disetelkan pancingan-pancingan burung, itu jangan. Yang ketiga, jangan digoda. Biasanya yang birahi kadang dikerak-kerak, semakin dia akan birahi. Terus yang ketiga, biasanya saya naikkan tingkat penjemuran Mas. Karena apa? Pada saat burung yang birahi misalkan levelnya 2, untuk emosinya levelnya 1, dia menunjukkan over birahi. Saya kejar lewat penjemuran, itu ada cocak hijau yang birahi kita kejar lewat penjemuran ditingkatkan, dia akan sejajar nanti. Itu ada untuk karakter cocak hijau lewat penjemuran. Terus yang keempat, saya tenggar Mas. Di tenggaran kita tenggar dan kita tepar ya, yang kalau terbiasa kita gebrak itu ya. Dengan asumsi apa? Burung yang over birahi, dia tingkat nutrisi dalam tubuhnya dia panas dan birahinya tinggi. Saya tenggar, otomatis dia akan sedikit kelelahan dan di situ akan mengurangi tingkat birahi. Itu yang keempat. Yang kelima, bisa dengan cara ada cocak hijau yang dikasih buah pepaya atau buah pir. Di situ mengandung tingkat airnya itu lebih banyak dan dia akan meredam suhu tubuhnya. Terus yang keenam, jangriknya itu jangan dipangkas. Terlalu ngedrop dipangkasnya itu, kalau dihilangkan sama sekali jangan, dia akan ngedrop. Kalau menurunkan JK-nya, kurangi 1 atau 2, misalkan dia 5, kasih aja 3. Kalau dia 3, turunkan jadi 2. Dan jangkriknya kasih kunyit. Ya, kunyit itu akan bersifat dingin. Ya, kalau di kacer biasanya untuk mendinginkan, kalau ulat kandang saya kasih kunyit. Kalau di cocak hijau, jangkriknya saya kasih kunyit untuk meredam hawa panas dalam tubuhnya, birahinya agak menurun ya. Terus yang ketujuh Mas, dari awal burung ini suka sekali manis dan asam ya. Untuk burung cocak hijau itu suka manis dan asam. Kalau dia itu bersifat manis, dia akan menaikkan birahi dan gacornya. Kalau sudah birahi jangan dikasih yang manis. Saya balik, kalau over birahi, saya turunkan birahinya lewat buah yang bersifat asam. Biasanya saya kasih itu ya rendaman asam Jawa, itu bisa. Yang kedua, jeruk nipis itu saya teteskan 2 atau 3 tetes dalam minumnya. Itu pernah, itu yang rekan yang menitipkan di sini, saya coba minggu berikutnya mau dilombakan besar. Saya coba tetesi jeruk nipis 2 atau 3 tetes. Dan alhamdulillah di buang birahi di Latberan juara 1-1. Akhirnya dibawa event hari Minggu. Bisa koncer juara 4 dan juara 2. Di event besar itu ya. Ada juga bisa kita kasihkan itu mentimun atau timun, itu saya parut, terus saya peras, kasih untuk minum. Itu juga bisa. Terus bisa juga dikasih blimbing wuluh ya. Biasanya kalau di Jawa itu blimbing yang untuk yang panjang-panjang itu, yang saya pakai blimbing wuluh, bahasa Jawa itu blimbing yang 1 biji itu ya. Yang untuk asam-asam itu ya. Asam-asam buat masak asam-asam itu saya peras, saya kasihkan. Itu juga efektif. Sekali lagi untuk mengurangi dari itu tadi Mas ya. Yang pertama tadi sampai ke-7, ambil yang sekiranya masuk di karakter cocak hijau rekan semuanya. Jadi tiap karakter burung cocak hijau tidak sama. Coba ambil salah satu dari yang saya utarakan tadi, semoga
bermanfaat dan bisa diterapkan. Kalau masuk akal silahkan pakai, kalau tidak masuk akal abaikan. Kita sharing-sharing, semoga ada hasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.